Kami sampai di puskesmasnya dan apa tanggapan kami? Masuk angin, sumpah. Kebayangkan kalau malam itu nggak ada lampu sama sekali loh, dan kanan kiri itu masih hutan. Itu masih di Kabupaten Bogor yang masih ada di kawasan Jabodetabek, masih di Pulau Jawa. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini aku akan ngomongin liputanku yang udah agak lama sih sebenarnya, sekitar di awal Juni 2025 di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor. Mungkin kalau kalian lagi sering baca berita tentang Desa Sukawangi, Desa Sukaharja, Desa Sukamulya di Kabupaten Bogor yang lagi ada masalah tanahnya ini dijadiin agunan. Nah, aku kesana untuk liputan itu. Tapi aku nggak akan bahas tentang Desa Agunan, aku akan bahas tentang fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sukawangi. Jadi di bulan Juni, kami ini liputan tentang fasilitas kesehatan yang kurang memadai di sana. Ada satu puskesmas pembantu di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, dan itu letaknya jauh banget ternyata dari Jakarta. Dari Polsek Cilengsi 3 jam. Nah, terus kami ke sana, emang ada sih puskesmas pembantu, cuman ternyata fasilitasnya itu kurang banget. Waktu kami liputan ke sana, cuman ada beberapa perawat, kemudian untuk peralatan kesehatannya itu juga kurang banget. Selain itu, di sana itu kan nggak ada angkutan umum kayak angkot, bis, atau apa tuh juga nggak ada. Sementara warga di sana banyak juga yang nggak punya motor, nggak punya mobil. Akhirnya ketika mereka ke puskesmas pembantu dan mereka harus dirujuk ke puskesmas terdekatnya itu kurang lebih 1-2 jam. Itu di Kabupaten Bogor ya. Sebenarnya mereka lebih dekat ke Cianjur, cuman jalannya jelek banget. Nah, akhirnya warga di sana itu harus naik bak terbuka, kayak semacam truk gitu, yang isinya kalau nggak sayur, kadang kambing. Jadi mereka bareng-bareng untuk nebeng sampai ke puskesmas terdekat yang sekitar 1-2 jam itu. Nah, kemarin ketika kami liputan ke sana, kebetulan kami ketemu sama sekretaris desanya, kami ngobrol, dan pas kami ngobrol, kami ketemu sama warga yang harus dirujuk. Karena warga ini harus dirujuk dan dia nggak punya kendaraan, akhirnya dia naik bak terbuka. Kami coba ikut naik bak terbuka itu. Kalau ke puskesmas memang jaraknya cukup jauh. Kita kebetulan masuknya ke puskesmas Sukadamai. Nah, untuk pustu sendiri memang ya alhamdulillah kalau kondisinya setelah mendapatkan rehab jadi agak sedikit pelayanannya lebih bagus. Hanya saja mungkin untuk sarana prasarana kesehatan lebih lanjutnya masih kurang. Tapi kalau kita lihat ya, Pak Ujang, kan ini jumlah warganya banyak, sementara akses kesehatannya sangat terbatas. Seberapa penting sih untuk menambah atau sebenarnya itu sudah cukup? Saya kira dengan luasan wilayah untuk Kecamatan Sukamakmur ini penting. Untuk ditambah? Ya, untuk ditambah. Sarana kesehatan ini kebetulan kan untuk puskesmas Sukadamai ini mencakup 4 desa yang memang secara luasan itu sangat luas. Kami kira ya idealnya sih ada 4-5 puskesmas mungkin. Nah, akhirnya tuh kami sampai kan setelah sempat mampir ngambil sayur karena memang truk itu harus ambil sayur dulu. Kami sampai di puskesmasnya dan apa tanggapan kami? Masuk angin sumpah. Karena itu selain jalannya jelek, berkelok-kelok, anginnya kenceng banget karena kan nggak ada tutupannya ya. Itu kami yang sehat. Nah, gimana bayangin deh untuk mereka-mereka ini yang sakit, posisinya mungkin kritis atau mungkin ibu hamil yang mau melahirkan dalam kondisi-kondisi tertentu, mereka harus naik bak terbuka dan itu kami naiknya di siang hari. Kebayangkan kalau malam itu nggak ada lampu sama sekali loh, dan kanan kiri itu masih hutan. Itu masih di Kabupaten Bogor yang masih ada di kawasan Jabodetabek, masih di Pulau Jawa. Nah, tapi ketika kemarin kami ke sana, mungkin sekitar 1-2 minggu yang lalu, ada kabar gembira karena akhirnya puskesmas pembantu ini punya dokter. Yeay! Memang sih kemarin kami sempat ngobrol meskipun nggak sempat kami rekam ya. Ada dokter di sana beberapa, cuman sayangnya masih belum memadai juga fasilitasnya. Misalnya kayak alat USG atau mungkin alat ronsen itu memang masih belum ada karena kan namanya aja puskesmas pembantu. Tapi setidaknya lumayan lah ya.
ketika warga-warga ini ada penyakit-penyakit yang mungkin harus ditangani dengan cepat tuh bukan cuma ditanganin sama bidan aja atau perawat aja, tapi mereka sudah bisa ditanganin dokter. Karena kalian mungkin tahu kalau kayak di desa-desa kan masih banyak apa ya, dukun beranak. Nah, bidan kalau di desa itu bukan cuma ngurusin orang yang hamil dan melahirkan loh, tapi juga ngurusin orang yang sakit inilah, sakit itulah, pokoknya semuanya harus bisa deh kayak dokter. Nah, untungnya alhamdulillah puji Tuhannya di Desa Sukawangi sekarang sudah punya dokter di puskesmas pembantu. Jadi semoga ini bisa cukup membantu warga yang ada di sana ya. Jadi kalau ada keadaan genting tuh nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas yang jauh banget. Itu baru puskesmas, karena kalau ke RSUD-nya sekitar 2 jam, 3 jam, itu jauh banget. Jadi mungkin memang ini harus jadi perhatian juga kali ya buat pemerintah, karena masa sih untuk akses kesehatan aja harus berjuang sedemikian rupa untuk mereka bisa sampai sekedar ke puskesmas. Gimana kalau menurut kamu? Coba komen di bawah.